Mentari pagi mulai menyusup perlahan ke dalam kamar tidur utama yang luas di villa mewah milik Tante Rani. Cahaya keemasan itu melewati celah tirai jendela tinggi, menari pelan di dinding bercat putih pualam, dan menciptakan bayangan lembut di permukaan lantai marmer. Udara pagi masih sejuk, tapi di dalam kamar ada hangat yang berbeda. Bukan dari suhu, tapi dari sosok wanita yang tengah duduk di pinggir ranjang. Berselimut gaun tidur satin berwarna marun yang membalut tubuhnya dengan pas. Rani, wanita berusia 42 tahun, memandangi dirinya di cermin besar di sudut kamar. Wajahnya masih cantik, tak lekang oleh waktu, dengan tulang pipi tinggi, bibir penuh, dan sorot mata yang dalam. Kulitnya terawat dengan sempurna, tak menunjukkan tanda-tanda usia selain kerutan samar di sudut mata yang justru menambah daya tariknya. Rambut hitam legamnya tergerai bebas, menyentuh pundak. Rani tahu betul bagaimana penampilannya mampu menghentikan waktu. Namun pagi ini, di balik penampilannya yang menawan, ada kekosongan yang tak bisa ditutupi make up atau gaun mahal. Rumah besar itu, dulunya tempat tawa dan cerita, kini terasa seperti museum kenangan. Sejak Reza, suaminya mendapatkan promosi sebagai konsultan ekspor di luar negeri, villa itu berubah menjadi ruang hampa, dihuni oleh diam dan gema langkahnya sendiri. Hari-hari Rani diisi oleh rutinitas yang sepi. Bangun, minum kopi, memeriksa bunga di taman, menatap layar ponsel yang tak kunjung berbunyi. Kadang Reza mengirim pesan singkat. Maaf, rapatnya molor lagi. Telepon besok ya. Tapi besok itu semakin jarang datang. Ketika malam tiba, Rani hanya punya dirinya sendiri dan suara televisi yang dibiarkan menyala sepanjang malam untuk mengisi kekosongan. Ia bukan wanita yang tak bisa hidup sendiri. Ia mandiri. Tapi ada bagian dari dirinya yang lama-lama mati rasa. Bagian yang rindu dipeluk, disentuh, diperhatikan. Dan kehampaan itu, diam-diam, mulai menciptakan ruang kosong yang siap diisi siapa saja. Bahkan oleh seseorang yang seharusnya tak ia pikirkan. Hari itu, cuaca cerah lebih dari biasanya. Rani, dengan cangkir kopi di tangan, melangkah ke balkon lantai 2 sambil menarik napas dalam-dalam. Wangi bunga Kamboja menyambutnya. Disusul suara semprotan air dan bunyi alat kebun dari taman di bawah. Tapi matanya tak langsung tertuju pada bunga. Justru sosok yang sedang bekerja di antara semak-semaklah yang mencuri perhatian. Seorang pria muda, tubuhnya atletis, kulitnya kecoklatan terbakar matahari. Ia mengenakan kaos abu tipis yang melekat sempurna di dadanya yang bidang. Celana kerjanya sedikit tergulung, memperlihatkan betis kekar yang bergerak lincah saat ia berpindah posisi. Rambutnya basah oleh keringat, dan saat ia mengangkat tangan untuk mengusap pelipis, Rani sempat terpaku. Gaun tidurnya yang tadi terasa nyaman kini terasa terlalu tipis, udara mendadak lebih panas dari biasanya. Dan meskipun ia tahu tak seharusnya mengamati pekerjanya seperti itu, matanya enggan beralih. Lelaki itu punya aura yang sulit diabaikan, namanya Aldi. Itulah nama yang tertulis di daftar pekerja taman dari agen yang biasa keluarga Rani gunakan. Ia baru mulai minggu ini menggantikan tukang kebun lama yang pensiun. Aldi tidak banyak bicara. Sejak pertama datang, ia selalu fokus bekerja, nyaris tak pernah melirik ke dalam rumah. Tapi hari ini berbeda. Mungkin karena ia merasakan tatapan itu dari atas, atau mungkin karena sejak awal, ia memang sadar akan keberadaan Rani. Pandangan mereka bersitatap sekilas. Aldi hanya mengangkat wajah sebentar. Matanya menatap tajam namun sopan, seolah menyimpan sesuatu di balik ketenangannya. Lalu ia kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya dengan tenang. Namun Rani tahu, saat Aldi kembali mendongak beberapa menit kemudian, tatapan itu bukan kebetulan. Ada percikan diam yang muncul. Singkat, tapi cukup untuk membuat dada Rani berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Dalam sunyi taman, dalam damai pagi, sesuatu yang tak diundang telah masuk ke dalam pikirannya, rasa ingin tahu. Jantung Rani berdetak tak karuan. Ia mencoba bersikap biasa saja, menyeruput kopinya perlahan tapi ujung jarinya sedikit gemetar. Tatapan Aldi barusan terasa terlalu dekat, terlalu penuh arti. Rani berdiri, melangkah menjauh dari pagar balkon, lalu berpura-pura sibuk memeriksa pot gantung di sisi lain.
Tapi pikirannya masih tertinggal di bawah bersama gerak tubuh Aldi yang tak bisa ia lupakan. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi rasa yang sudah lama tidak muncul sejak ia ditinggal suaminya bertahun-tahun dalam kesendirian, kini membara diam-diam. Seolah tubuhnya, pikirannya, jiwanya, semuanya menyambut percikan yang baru saja muncul. Ia merasa malu, marah, dan sekaligus berdebar. Aldi hanya tukang kebun, tapi sentuhan pandangnya lebih tajam dari pelukan manapun yang pernah ia terima belakangan ini. Dan Rani tahu ini bukan sekadar kekaguman sepintas. Ini awal dari sesuatu yang bisa tumbuh, jika ia biarkan. Siang itu, matahari berada tepat di atas kepala, menyinari halaman belakang dengan cahaya terangnya yang keemasan. Rani melangkah pelan-pelan dari dapur menuju taman, satu tangan memegang gelas air lemon dingin yang baru ia buat sendiri. Langkahnya tanpa suara, sendal rumahnya nyaris tak meninggalkan jejak di lantai kayu berlapis pernis yang membentang hingga ke teras. Begitu melewati deretan pot anggrek dan menjejakkan kaki ke rumput yang terawat rapi, pandangannya langsung menangkap sosok Aldi. Lelaki itu tengah berdiri di bawah pohon pucuk merah, mengangkat parang pemangkas di tangannya. Otot lengan Aldi menegang setiap kali ia mengayunkan alat itu. Urat-uratnya mencuat seiring gerakannya yang penuh tenaga. Peluh menetes dari pelipisnya, membasahi sisi wajah dan kaus abu tuanya yang kini mulai transparan karena basah. Sinar matahari menimpa tubuhnya dari samping, membuat kilau keringat di kulit kecoklatan itu seolah bersinar, memantul ke mata Rani dan menusuk pikirannya. Ia tak bisa berpaling. Setiap gerakan Aldi, setiap tetes keringat yang jatuh perlahan dari leher ke dadanya, seperti membakar sesuatu di dalam benak Rani. Ia tahu ia seharusnya hanya lewat, tapi kakinya menolak bergerak. Ia berdiri di sana, diam-diam mengamati, tenggelam dalam sesuatu yang lebih dari sekadar pemandangan biasa. Rani tak tahu sudah berapa lama ia berdiri di sana, hingga Aldi akhirnya menoleh. Pandangan mereka bertemu, dan senyum kecil terbentuk di wajah Aldi. Senyum tenang, hampir sopan, tapi menyimpan semacam kesadaran akan perhatian yang baru saja ia tangkap. Rani terkejut, seperti tertangkap basah sedang mencuri pandang. Ia tersenyum gugup sebagai respons, tapi wajahnya terasa panas. Bukan hanya karena sinar matahari yang menyengat kulitnya, tapi karena ada sesuatu dalam senyum itu yang menyerangnya dari dalam. Campuran malu, senang, dan gelombang hasrat yang selama ini ia tekan dalam diam. Ia ingin berpaling, ingin masuk kembali ke dalam rumah dan menenangkan diri. Tapi tubuhnya tetap di sana, tak mampu bergerak. Aldi tidak bicara, hanya menurunkan alat pemangkasnya dan menyeka kening dengan punggung tangan. Saat itu, mata mereka saling bertukar bahasa yang tak terucap. Dan Rani tahu, lelaki itu menyadari pengaruhnya. Mungkin sejak hari pertama, mencoba menyelamatkan situasi, Rani berdeham kecil lalu melangkah maju, mendekati area kerja Aldi. Apa bunga bougainville itu bisa tumbuh lebih lebat kalau dipangkas sering? Tanyanya, suaranya dibuat setenang mungkin, meski nada itu terdengar sedikit terlalu ringan. Tanda ia hanya sedang mencari celah untuk bicara. Aldi menoleh, menatapnya sambil mengangguk pelan. Bisa, Bu. Tapi tergantung juga dari arah cahaya dan penyiramannya. Ia menjawab tanpa ragu, suaranya dalam dan bersih, membuat bulu kuduk Rani berdiri. Rani mengangguk, berpura-pura tertarik pada penjelasan itu. Meski pikirannya tak benar-benar menangkap maknanya. Ia terlalu fokus pada suara Aldi, cara ia memandang langsung ke matanya tanpa rasa canggung. Oh begitu, jawabnya singkat. Ia menggigit bibir bawahnya perlahan, tak sadar bahwa gerakan itu menjadi terlalu personal dalam keheningan yang menggantung di antara mereka. Hatinya berdegup cepat, seperti remaja yang baru pertama kali menyukai seseorang. Aldi melangkah sedikit lebih dekat, menunjukkan cabang bougainville yang baru saja ia pangkas. Saat ia mendekat, aroma tubuhnya langsung menyergap. Campuran wangi tanah, sabun maskulin, dan peluh yang entah kenapa malah membuat Rani kehilangan keseimbangan emosional. Rani mundur setengah langkah, refleks, tapi ia tetap berdiri di sana. Aldi berhenti cukup dekat, cukup untuk membuat napas mereka bersilangan sekejap.
Ia berbicara lagi, menjelaskan tentang cara pemangkasan yang benar, tapi Rani hanya mendengar sebagian. Konsentrasinya terpecah pada suara berat itu, dan bagaimana cara bibir Aldi bergerak saat bicara. Ia mengangguk, meski tak sepenuhnya mengerti. Namun ia juga tidak ingin percakapan itu berhenti. Ada getaran halus dalam udara di antara mereka, getaran yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan dalam hati kecilnya, Rani sadar. Ia ingin percakapan itu berlanjut, besok, lusa, bahkan setiap hari. Aldi bukan hanya pekerja taman di matanya. Kini lelaki itu telah menjadi sesuatu yang berbeda, sebuah kemungkinan. Hari-hari setelahnya ada kebiasaan baru yang muncul tanpa mereka sadari. Rani mulai lebih sering turun ke taman. Kadang pagi, kadang menjelang sore. Ia membawa buku atau nampan teh, atau kadang hanya duduk di bangku batu sambil berpura-pura mengamati kupu-kupu. Tapi matanya selalu mencari sosok Aldi. Dan Aldi, entah disengaja atau tidak, juga mulai lebih banyak bergerak di sekitar tempat Rani biasa duduk. Percakapan mereka jadi lebih sering, lebih cair. Dari bunga bougainville beralih ke musim kemarau, lalu ke asal daerah Aldi. Kadang Aldi tertawa kecil, dan Rani merasa seperti kembali hidup setelah sekian lama. Tidak ada yang vulgar, tidak ada yang kelewat terang, tapi interaksi mereka terasa seperti benang tipis yang terus ditarik, makin lama makin kencang. Suatu sore, Aldi membawa pot kecil berisi tanaman herbal dan berkata, "Kalau ibu suka, saya bisa tanam lebih banyak di dekat dapur." Dan saat Rani menjawab, "Panggil saya Rani saja, tidak usah ibu." Aldi hanya menatapnya sebentar, lalu mengangguk perlahan. Sejak hari itu, segalanya berubah. Langit sore itu tiba-tiba gelap. Awan menggumpal seperti menyimpan rahasia, lalu tetes-tetes hujan jatuh tanpa aba-aba. Rani yang awalnya duduk membaca di bangku taman, buru-buru berdiri, namun saat melihat Aldi masih di sudut halaman, berusaha menyelesaikan pekerjaannya sambil setengah berlari ke gudang alat, ia spontan berseru, "Aldi, berteduh dulu di sini." Suaranya nyaring, nyaris tenggelam dalam gemuruh hujan yang mulai deras. Aldi menoleh, ragu sejenak, lalu berjalan cepat menuju arah suara itu. Di taman belakang ada gazebo kaca berdinding transparan yang biasa digunakan Rani untuk meditasi atau menikmati sore. Suara hujan di atap kaca menciptakan irama alam yang syahdu, dan di bawahnya dua tubuh duduk bersebelahan untuk pertama kalinya, tanpa sekat, tanpa tanggung jawab formal, hanya sebagai dua manusia yang saling merasakan kehadiran. Rani mengulurkan secangkir teh hangat yang ia bawa sebelumnya, dan Aldi menerimanya dengan senyum kecil. Mereka tidak bicara sejenak. Hanya hujan yang bicara. Tapi di dalam gazebo itu, udara seperti berubah. Bukan lagi tentang pekerjaan, bukan tentang nyonya rumah dan tukang kebun, tapi tentang laki-laki dan perempuan yang duduk terlalu dekat dalam sore yang terlalu sunyi. Aldilah yang pertama memecah diam. Suaranya pelan, seperti menyatu dengan ritme hujan yang menari di atas atap. Ia mulai bercerita. Bukan karena ditanya, tapi karena mungkin hujan itu membuatnya merasa cukup aman untuk membuka diri. Tentang bagaimana ia merantau sejak usia 20 demi membiayai adik-adiknya sekolah, tentang ibunya yang menjanda dan tinggal di desa, dan bagaimana pekerjaan serabutan membuatnya tumbuh lebih cepat dari teman sebayanya. Rani mendengarkan, tubuhnya condong sedikit ke arah lelaki muda itu tanpa ia sadari. Tatapan mata Aldi tidak dibuat-buat, tak ada nada minta dikasihani. Justru ada kekuatan dalam kejujurannya. Dalam caranya menyusun kalimat dengan sederhana, namun langsung menyentuh hati. Tapi di dalam dada Rani, badai lain sedang bergemuruh. Ia ingin menenangkan lelaki itu, merangkulnya, menyentuh wajah itu dan mengatakan bahwa dunia bisa jadi lebih lembut padanya. Tapi di balik dorongan itu, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih liar, yang ia tahu tak boleh ia akui. Perasaan yang tak datang dari simpati, tapi dari kerinduan akan koneksi, sentuhan, kebutuhan. Ketika hujan mereda, kabut lembut menyelimuti taman. Udara basah dan segar. Namun di dalam gazebo, suhu terasa meningkat. Aldi menyeruput sisa tehnya, lalu meletakkan cangkir kembali ke atas meja kecil di antara mereka. Saat tangannya bergerak, tanpa disengaja, atau mungkin terlalu disengaja, punggung tangannya bersentuhan dengan jemari Rani yang sedang menyentuh lengan kursi. Sentuhan itu hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk mengirim aliran listrik ke seluruh tubuh Rani.
Ia mematung, dan ketika menoleh, ia mendapati mata Aldi sudah lebih dulu menatapnya. Tatapan itu tidak bertanya, tidak memaksa, hanya menunggu. Tapi dalam keheningan yang menggantung, dunia seperti berhenti. Tak ada lagi suara hujan, tak ada lagi deru angin di luar kaca. Yang ada hanya dua pasang mata yang bicara dalam bahasa sunyi. Bahasa yang tubuh mereka lebih pahami daripada kata-kata. Rani menarik tangannya pelan, jari-jarinya gemetar ringan, lalu berdiri dengan senyum kaku. Aku mau lihat dapur. Mungkin ada air masuk, katanya cepat, seolah butuh alasan untuk menghindari sesuatu yang baru saja tumbuh di antara mereka. Langkahnya menuju rumah tidak tergesa, tapi setiap tapak terasa berat. Seperti melangkah menjauhi api yang baru saja menyala. Tangannya menyentuh pegangan pintu kaca, tapi pikirannya masih tertinggal di gazebo. Ia tahu itu bukan sekadar sentuhan biasa. Ia juga tahu, ia tak marah karena itu terjadi. Yang membuatnya kalut justru adalah bagaimana tubuhnya bereaksi. Jantungnya berdetak cepat, dadanya hangat, dan ada sensasi asing di perutnya yang seperti berputar halus. Selama ini ia pikir dirinya sudah kebal terhadap perasaan seperti itu. Tapi Aldi membuktikan sebaliknya. Hanya dengan satu sentuhan. Malam itu, Rani berdiri lama di depan cermin kamarnya. Hanya diterangi lampu meja yang remang. Ia baru saja mandi, rambutnya masih setengah basah, dan ia mengenakan gaun tidur satin, baru yang belum pernah ia pakai. Biru muda, tipis, dengan potongan punggung terbuk. Ia menatap bayangannya sendiri. Perempuan berusia 42 yang masih tampak memesona. Namun kini wajah itu dihiasi keraguan yang tak biasa. Ia menyentuh lehernya, mengingat rasa hangat tangan Aldi saat singgah sebentar di kulitnya. Rani menarik napas dalam, lalu menghembuskannya pelan. Ia bukan gadis remaja. Ia tahu membiarkan sesuatu tumbuh terlalu jauh bisa berbahaya. Tapi ia juga tahu, tubuh dan hatinya tidak bisa terus dibungkam. Di dalam pantulan cermin itu, ia melihat wanita yang sedang menghadapi batas antara moral dan keinginan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tak menolak untuk memikirkannya lebih jauh. Rani berdiri di depan cermin, menatap bayangannya dengan matanya yang semakin tajam. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi pada dirinya, meski sulit untuk menerima kenyataan itu. Apa yang ia rasakan adalah sesuatu yang seharusnya tidak tumbuh, sesuatu yang tak seharusnya ada di antara mereka. Tapi bagaimana bisa ia menahan hasrat yang sudah lama tertahan? Perasaan yang selama ini ia kira bisa terkubur dalam-dalam, kini mulai menyulut api yang menghangatkan tubuhnya. Setiap malam yang sunyi, setiap percakapan ringan, setiap tatapan Aldi, semua itu seperti bahan bakar yang membuat api itu semakin besar, semakin kuat. Rani tahu bahwa dalam dirinya, sebuah perasaan yang berbahaya sedang muncul, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu bagaimana cara memadamkannya. Mungkin ia bisa mundur, tapi langkah itu terasa semakin berat. Semua yang ada di hadapannya saat ini adalah api yang tak bisa ia abaikan lagi. Dan ia tahu, jika dibiarkan terus, api itu akan menelan segalanya. Keesokan harinya, Aldi datang lebih pagi dari biasanya. Rani sudah duduk di meja makan, memandangi pemandangan taman dari jendela besar di ruang makan. Aldi terlihat lebih fokus daripada biasa, dengan gerakan yang lebih cepat dan sedikit tergesa-gesa, seolah ingin menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari biasanya. Tetapi meskipun ia tampak sibuk, Rani bisa merasakan perbedaan dalam sikapnya. Ada ketegangan di udara, seperti ada sesuatu yang belum selesai sejak kemarin. Saat mata mereka bertemu untuk sesaat, Rani melihat sesuatu yang berbeda. Ada kepahitan, ada pertanyaan yang belum terucap, dan mungkin juga ada sedikit keraguan. Aldi tidak mengatakan apa-apa, hanya melanjutkan pekerjaannya, tapi Rani tahu ia bisa merasakannya. Ada perubahan yang terjadi antara mereka berdua sejak malam itu. Hati Rani berdebar lebih kencang, karena kini ia menyadari bahwa apapun yang terjadi, mereka sudah berada di ambang sesuatu yang tak bisa mundur lagi. Di dapur, Rani berdiri di depan meja marmer putih, menyusun 2 cangkir kopi dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia tahu hari ini akan berbeda. Suara hujan yang mulai reda di luar,
dan suara mesin pembuat kopi yang berdengung seakan-akan menjadi latar bagi keputusan besar yang sedang melintas di pikirannya. Setelah menaruh kopi di atas nampan, ia menatap cangkir-cangkir itu sejenak, berpikir seolah setiap gerakan bisa mengubah arah hidup mereka berdua. Dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, ia memanggil, "Aldi." Suara itu tak terdengar memerintah seperti biasanya, melainkan lebih seperti undangan yang terucap dengan keraguan dan harapan yang samar. Ia tahu, hari ini mungkin akan menentukan segalanya. Apakah ia akan membiarkan perasaan ini tumbuh lebih jauh, atau mundur dengan segala konsekuensinya. Tapi hatinya sudah memilih, meski mulutnya belum tentu siap mengatakannya. Ketika Aldi masuk ke ruang tamu, ada sebuah ketegangan yang menggantung di udara, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Mungkin mereka sudah tidak bisa lagi berpura-pura. Mata Rani bertemu mata Aldi, dan untuk beberapa detik, dunia seakan berhenti berputar. Sesuatu yang belum terselesaikan antara mereka terasa seperti bayangan yang melintas di udara, mengisi setiap sudut ruang itu. Rani meletakkan nampan kopi di atas meja, namun matanya tidak pernah lepas dari Aldi. Perlahan ia berjalan mendekat, dan saat ia menyodorkan secangkir kopi kepada Aldi, tangannya tanpa sengaja menyentuh pundaknya. Sentuhan itu berlangsung lebih lama daripada yang seharusnya, dan Aldi tidak menarik dirinya seperti yang biasa ia lakukan. Sebaliknya, tubuh Aldi tampak lebih rileks, meski ada ketegangan yang tetap ada, seperti dua magnet yang saling menarik. Rani bisa merasakan panas tubuh Aldi dari sentuhan itu, dan sesuatu dalam dirinya mulai pecah. Ini bukan hanya tentang kopi atau kebiasaan mereka. Ini tentang keputusan yang akhirnya harus mereka buat. Mata mereka bertemu lagi, dan untuk pertama kalinya tak ada kata yang terucap. Hanya keheningan yang menggema, semakin memekakan di antara mereka. Rani bisa mendengar detak jantungnya yang seolah-olah lebih keras dari biasanya. Tubuh mereka semakin dekat, seperti dua kutub yang tak bisa lagi saling menahan tarikan gravitasi. Dan saat mereka berdiri begitu dekat, jarak itu terasa semakin sempit, begitu tipis hingga hanya napas yang memisahkan mereka.